Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Tema kita, tangisilah dirimu sendiri. Menangis. Itulah tindakan perempuan-perempuan Yerusalem yang ikut mengiringi Yesus menuju tempat penyaliban. Perempuan-perempuan itu berbelas kasihan kepada Yesus yang memikul beban dan hukuman. Mereka melihat kelelahan Yesus, tetapi tak berdaya untuk menolong. Mereka bersedih, menangis dan meratapi dia. Sembari berjalan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tatapan mata Yesus penuh belas kasihan. Ia melihat gambaran yang akan dihadapi Yerusalem. Ia melihat kejahatan dan dosa-dosa bangsa Israel. Sikap bangsa Israel yang sangat tinggi hati, menganggap diri selalu benar, dan sedikit pun tidak mau merendahkan hati, mengakibatkan keturunan mereka akan menderita dan binasa. Penyaliban Yesus itu bukti kedegilan hati mereka. Perbuatan bangsa Israel itulah yang perlu ditangisi perempuan-perempuan Yerusalem. Yesus memikul salib, ia memikul dosa-dosa kita. Penyaliban adalah sarana atau jalan untuk menyelamatkan manusia. Hal itu tidak perlu ditangisi atau disesali, karena harus dia lalui. Sebenarnya dia mengemban tugas mulia dari Bapa. Orang yang perlu dikasihani adalah putri-putri Yerusalem beserta keturunannya, karena musibah besar akan menimpa Yerusalem. Kota ini akan mengalami kehancuran dan kesedihan yang mendalam. Yesus sendiri tidak akan binasa, dia tetap hidup. Sebaliknya, Yerusalem akan binasa, dibakar oleh api sehingga semuanya hangus dan tidak berpenghuni. Keruntuhan Yerusalem, itulah yang perlu ditangisi. Tangisilah dirimu, merupakan teguran bagi kita untuk menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pelanggaran dan dosa-dosa kitalah yang Yesus pikul dan tebus. Dia rela memikul dan menebus kejahatan dan dosa-dosa kita adalah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi, akui kesalahan dan segera bertobat. Itulah yang Yesus harapkan dari kita. Ingatlah juga, menolak Yesus sama artinya dengan menerima kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini.
Engkau menegur kami dan menyadarkan kami akan kesalahan dan dosa-dosa yang sering kali kami lakukan. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, mohon ampun atas setiap noda dan dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.